Shalom, Pak Hananto dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Service Learning 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gabriel Angelo Stanto dengan NIM 80 2022-008, lalu ada Natasha Kintanti dengan NIM 80 2022-037, lalu ada Melinda Yosepin dengan NIM 80 2022-088, lalu ada Litwina Jovian dengan NIM 80 2022-099, lalu ada Carmela Josephine dengan NIM 80 2022-270. Di sini kami mengusung metode apresiasi film dan kami mengambil film yang berjudul Tanda Tanya. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial. Kelompok kami menggunakan metode apresiasi film yang mengangkat perihal diskriminasi dari film berjudul Tanda Tanya yang dirilis pada tahun 2011 karya Hanung Bramantyo. Film Tanda Tanya mengisahkan tentang kehidupan masyarakat di daerah Pasar Baru Semarang yang kental dengan unsur-unsur pluralismenya. Dalam film ini dikisahkan tentang keluarga dari berbagai agama dan segala problematikanya. Tan Kak-sun adalah seorang pemilik restoran Cina yang mempekerjakan beberapa orang Muslim. Menuk dan Soleh adalah pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah terkait ekonomi keluarga. Rika adalah seorang janda beranak satu yang memutuskan untuk meninggalkan Islam dan berpindah keyakinan menjadi Katolik, namun masih membiarkan sang anak untuk memeluk agama Islam. Sedangkan Surya adalah seorang pemain film yang hidupnya susah lantaran peran yang ia dapat selalu menjadi pemeran pembantu yang mana penghasilannya tidak seberapa. Dalam film ini, konflik antar keluarga dengan ras dan agama yang berbeda sangat menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia dalam menyikapi keberagaman dan perbedaan. Selanjutnya, kami akan menampilkan cuplikan dari film Tanda Tanya. Selamat menonton. Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi di jalan setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke arah yang sama, mencari satu hal yang sama, dengan satu tujuan yang sama, yaitu Tuhan. Kapan gue belajar? Belajar apa, Pi? Belajar hidup. Belajar jadi wong lanang sing ngerti keluarga. Ngerti gue? Aku ki bojo, bapak, masih payah loh. Gitu ya. Mending kamu cerain aku loh. Cari bojo sing sehebat kamu. Abi buka dong pintunya. Harusnya papi yang belajar ngertiin anak. Pernah toh papi nanya aku maunya apa? Aku cerai dari Mas Panji, bukan karena aku mengkhianati kesucian perkawinan. Dan aku pindah agama, bukan karena aku mengkhianati Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Dia Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allahu Akbar. Yesus menyembuhkan saya. Dia juga janji mau nyembuhin saya. Menu lebih milih nikah sama Soleh hanya karena dia taat beragama. Taat tok. Apa adalah Joben kok? Sipit. Teroris aku. Aku tuh mau punya arti loh. Mata kamu, keluargaku, anakku, agamaku. Dia nggak mau lanang. Woi. Mbak berani mengambil langkah besar dalam hidup Mbak. Sementara saya nggak kemana-mana Mbak. 10 tahun saya jadi aktor Mbak, cuma jadi figuran doang. Apa itu Islam, Pak Ustadz? Setelah melihat cuplikan dari film Tanda Tanya tadi, selanjutnya kita akan membahas konflik dalam film tersebut. Yang pertama, istri Soleh yang bernama Menuk, pemeluk agama Islam,
bekerja di restoran Cina milik Tan Katsun yang beragama Konghucu. Restoran tersebut menjual makanan berbahan dasar babi. Soleh tidak menyetujui pekerjaan istrinya, sehingga hal itu menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Di satu sisi, Soleh adalah seorang pengangguran sehingga Menuk tidak dapat meninggalkan pekerjaannya demi menghidupi keluarganya. Yang kedua, Rika seorang janda Muslim yang berpindah agama menjadi Katolik. Hal ini membuatnya bertengkar dengan anaknya dan mendapat kecaman dari orang di sekitarnya. Dia memutuskan berpindah agama karena dia tidak ingin dipoligami oleh suaminya. Yang ketiga, Surya seorang aktor figuran yang hidupnya susah lantaran perannya dalam film membuatnya harus menerima upah kecil. Saking susahnya, Surya tidur di masjid. Surya berkali-kali dimintai bantuan oleh Rika mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan agama Katolik, seperti memerankan Yesus dalam drama Prapaskah dan menjadi Santa Claus untuk menghibur anak dari teman Rika, dan itu membuatnya bimbang memilih antara pekerjaan atau agamanya. Yang keempat, restoran Tan Katsun akhirnya dipegang oleh anaknya yang bernama Hendra. Hendra adalah seorang yang sangat membeda-bedakan ras dan agama. Terlihat jelas bahwa ia tidak begitu suka dengan umat Muslim dan pemeluk agama Katolik. Ia bahkan tak memberi toleransi libur lebaran pada pegawai yang hendak merayakannya. Sikapnya ini memicu emosi warga yang akhirnya mengambil tindakan untuk berunjuk rasa dan merusak restoran milik keluarga Hendra. Yang selanjutnya itu adalah puncak konflik. Jadi Soleh yang saat itu merupakan bagian dari Banser NU yang ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama pegelaran drama di gereja pada saat perayaan Paskah. Soleh tidak sengaja menemukan bom yang terletak tepat di belakang kursi jemaat gereja. Dan Soleh yang tadinya enggan akhirnya menyingkirkan bom tersebut keluar gereja. Namun sayangnya bom tersebut meledak saat masih berada di tangan Soleh hingga dia meninggal di tempat. Slide berikutnya adalah solusi terhadap diskriminasi menurut agama. Sebaik-baiknya, kita sebagai mahasiswa, kita harus memiliki sifat dan sikap toleransi antar sama manusia, serta kita dapat menerima perbedaan di antara kita bersama, baik dalam konteks agama, suku, dan etnis. Seperti yang disebutkan dalam Yakobus 2 ayat 4, yang berbunyi, "Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?" Serta ada dikutip dari Roma 2 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab Allah tidak memandang bulu." Dan demikian pemaparan materi dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Selebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak.